Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang alam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata alam memiliki arti segala yang ada di langit dan di bumi, seperti bumi, bintang, dan kekuatan. Sedangkan kata semesta berarti seluruh, segenap, semuanya yang ada di alam, tidak lepas dari takdirnya masing-masing, atau berlaku untuk seluruh dunia, universal. Dalam semesta, menurut orang Babilonia, merupakan suatu ruangan atau selengkup dengan bumi yang datar sebagai lantainya dan langit beserta bintang sebagai atapnya. Jadi, alam semesta atau jagat raya adalah suatu ruangan yang maha besar, yang di dalamnya terdapat kehidupan biotik dan abiotik, serta di dalamnya terjadi segala peristiwa alam baik yang dapat diungkapkan manusia maupun yang tidak. Di abad 19, gagasan yang umum adalah bahwa alam semesta merupakan kumpulan materi berukuran tak terhingga yang telah ada sejak dulu kala dan akan terus ada selamanya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian alam. Pengertian alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum dapat diungkapkan oleh manusia, atau ada pula yang mengatakan bahwa pengertian alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos, adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, amuba, dan sebagainya. Sedangkan makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, dan galaksi. Awalnya para ilmuwan astronom menetapkan bahwa manusialah yang sebagai pusat yang diberi nama teori egosentris. Setelah itu mereka menetapkan bumi yang menjadi pusat yang ditokoi oleh Claudius Ptolemeus. Teori ini dikenal dengan geosentris. Namun setelah itu Nicholas mengungkapkan teori baru ini di mana matahari dijadikan pusat alam semesta. Namun saat ini mereka baru menyadari bahwa teori tersebut lebih cocok digelayutkan pada tata surya. Dan tata surya hanyalah sebagian dari galaksi, dan galaksi adalah satu kumpulan bintang dari banyak kumpulan bintang di dalam semesta. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bumi. Bumi adalah planet tempat tinggal seluruh makhluk hidup beserta isinya. Kira-kira 250 juta tahun yang lalu, sebagian besar kerak benua di bumi merupakan satu massa daratan yang dikenal sebagai Pangea. Kemudian, kira-kira 200 juta tahun yang lalu, Pangea terpecah menjadi dua benua, yaitu Laurasia dan Laurasia yang sekarang terdiri dari Amerika Utara, Eropa, sebagian Asia Tengah dan Asia Timur, dan Gondwana yang terdiri dari Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan sebagian Asia lainnya. Bagian-bagian dan dua benua besar ini kemudian terpecah, hanyut, dan bertuburukan dengan bagian lain. Sejak zaman sebelum Masehi, para ahli telah memikirkan proses terjadinya bumi. Salah satunya adalah teori kabut atau disebut juga dengan nebula yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Pierre de Laplace. Mereka terkenal dengan teori kabut Kant-Laplace. Dalam teori ini ditemukan bahwa di jagat raya terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut atau nebula. Gaya tarik-menarik antar gas ini membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Dalam proses perputaran yang sangat cepat ini, materi kabut bagian khatulistiwa terlempar, memisah, dan memadat karena
adanya pendinginan bagian yang terlempar inilah yang kemudian menjadi planet-planet dan dalam tata surya. Teori nebula ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu matahari dan planet-planet lainnya. Kemudian masih berbentuk gas. Kabut begitu pekat dan besar. Kabut tersebut berputar dan berpilin dengan kuat, di mana pemadatan terjadi di pusat lingkaran yang kemudian membentuk matahari. Pada saat ini yang bersamaan materi lain pun berbentuk menjadi massa yang lebih kecil dari matahari yang disebut sebagai planet. Bergerak mengelilingi matahari, materi-materi tersebut tumbuh makin besar dan terus melakukan gerakan secara teratur mengelilingi matahari dalam satu orbit yang tetap dan membentuk susunan keluarga matahari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.